Shalom keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam renungan sama saat ini, yaitu Sabtu 1 April 2023. Mari kita menyiapkan hati di dalam doa. Bapa Surgawi, tolonglah kami, sebentar kami hendak merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus mengurapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema yang kita renungkan, Yesus yang menderita. Firman Tuhan terambil di dalam Injil Markus pasal 10 ayat 32 sampai 34. Saya akan membacakan ayat 33 dan 34. Demikian firman Tuhan. Katanya, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari, ia akan bangkit." Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Keluarga damai, ini sesuatu hal yang tidak lazim yang dilakukan oleh seorang guru kepada para murid untuk menceritakan apa yang akan terjadi di hari-hari ke depan, apa yang akan dialami oleh seorang guru, yaitu tentang penderitaan. Namun hal itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yesus menjelaskan bahwa Anak Manusia, yaitu dirinya sendiri, itu akan mengalami penderitaan. Dan ini merupakan pemberitahuan yang ketiga kalinya. Artinya ini sesuatu hal yang serius yang akan dialami oleh Yesus, itu betul-betul akan terjadi. Mengapa hal itu dikatakan oleh Tuhan Yesus pada waktu sebelum itu terjadi? Yang pertama, kita bisa melihat mengapa Yesus menyampaikan bahwa Anak Manusia, yaitu dirinya sendiri, itu akan mengalami penderitaan. Yang pertama adalah untuk menegaskan siapakah dia. Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Maka ketika dia datang, dia akan menjadi juru selamat. Maka itu ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria, menubuatkan, menjelaskan tentang kelahiran Yesus, bahwa Yesus ini yang nantinya akan menjadi juru selamat manusia. Maka itu ketika Tuhan Yesus menjelaskan tentang penderitaan yang akan terjadi, untuk menegaskan bahwa dia adalah sang juru selamat itu, Allah yang menjelma menjadi manusia, untuk menanggung segala dosa manusia melalui penderitaannya di atas kayu salib. Maka itu ketika Tuhan Yesus tahu bahwa waktunya ini sudah tiba, maka Yesus memberitahukan itu, supaya murid-murid pada akhirnya tahu bahwa Yesus ini adalah Mesias, juru selamat yang dijanjikan oleh Allah untuk menebus manusia dari segala dosa mereka. Yang kedua, mengapa Tuhan Yesus menyampaikan hal ini kepada para murid, bahkan ini yang ketiga kalinya? Supaya para murid itu tahu bahwa semua yang difirmankan oleh Tuhan Yesus, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, itu akan tergenapi. Itu akan menjadi sebuah kenyataan. Dan itulah mengapa Yesus mengatakan sampai 3 kali, memberitahu bahwa dia akan mengalami penderitaan, supaya murid-murid tahu persis bahwa segala yang dikatakan itu akan terjadi. Paling tidak ketika Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, Yesus sudah menegaskan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, walaupun ia sudah mati, ia akan hidup." Keluarga damai, Yesus menjelaskan hal ini, Yesus memberitahukan akan hal ini, supaya pada waktunya nanti, para murid itu semakin percaya, semakin yakin bahwa Yesus Kristus adalah
Allah yang menderita, supaya manusia yang berdosa memperoleh pengampunan, memperoleh penebusan. Maka itu Yesus yang menderita ini merupakan jalan satu-satunya untuk kelepasan, kemerdekaan manusia dari belenggu dosa. Keluarga damai, biarlah ini boleh menguatkan kita di dalam memasuki minggu Paskah nantinya, supaya hari-hari ini kita betul menghayati tentang Yesus yang menderita itu, supaya kita dikuatkan iman kita di dalam menjadi orang-orang yang mengikut Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolonglah kami ketika saat ini kami mendapati hari-hari yang tidak mudah untuk kami jalani sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Tetapi ketika kami mengingat kembali bahwa Kristus menderita adalah untuk mengampuni dosa kami, biarlah kami boleh dikuatkan, kami boleh hidup di dalam kesetiaan kepada Engkau. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, Tuhan Yesus memberkati.